Bab 1016. Sean-bil melambaikan tangannya pada saat ini dan menghisap rokoknya. Menarik. Tidak ada yang berani sombong di depanku selama bertahun-tahun. Aku akan menulis dua kata. Sean-bil. Terbalik jika aku tidak secara pribadi mematahkan tangan dan kakimu. Petik 2. Sean berjalan ke depan kerumunan sambil berbicara. David Bowie mencibir pada Harvey. Kau sebenarnya berhasil membuat Sean menghancurkanmu sendiri. Kau mati. Taraf Lewis menghela napas dalam hatinya dan tanpa sadar ingin berhenti di depan Harvey. Dia merasa semuanya sudah berakhir. Dia mungkin harus mati bersama Harvey hari ini. Puff. Saat berikutnya, ketika Sean melihat wajah Harvey dengan jelas, lututnya melunak, dan dia langsung berlutut di depan Harvey. Adegan ini membuat semua orang tercengang. David tercengang. Taraf tercengang. Semua anak buah Sean juga tercengang. Adegan ini tampak tidak realistis sama sekali. Itu hanya seperti mimpi. Sean-bil yang jahat dan galak, bos besar dari jalanan, benar-benar berlutut di depan Harvey. Selu. Bab 1017. Keringat dingin Sean-bil menetes di dahinya. Namun, dia tidak berani berteriak atau melawan. Sebaliknya, dia berkata dengan keringat dingin, aku akan memberi makan jariku ke anjing setelah aku keluar nanti. Petik 2. Harvey York, tanpa komentar, menyaksikan adegan ini. Tampak masam. Sean berbalik, memelototi preman lainnya, dan berkata, kalian semua patahkan jari kalian. Saat berikutnya, para preman itu gemetar, dan mereka melakukannya sendiri. Mereka tidak punya pilihan. Saudara mereka ketakutan seperti ini. Jika mereka tidak melakukannya, mereka mungkin tidak akan bisa keluar nanti. Taraf Lewis melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Harvey hanya mengatakan satu kalimat, dan semua orang dari jalanan itu patah jari. Sambil menunggu sampai semua orang selesai, Sean berlutut di depan Harvey dan berkata dengan rendah hati, Tuan, apa kau mempertimbangkan gedung kantor ini? Harvey tidak dapat disangkal berkata, ini tidak buruk, tetapi seseorang menaikkan harga tempat ini menjadi 7. Bab 1018. Apa yang terjadi? Harvey sedikit mengernyit. Mandy jarang menunjukkan ekspresi seperti itu. Mandy berkata dengan sungguh-sungguh, berita bahwa aku akan memperluas perusahaan keluar. Tadi, nenek dan paman meneleponku dan mengatakan bahwa mereka ingin membeli saham. Petik 2. Harvey mengerutkan kening dan berkata, beli saham. Bagaimana mereka akan berinvestasi? Bisakah mereka mendapatkan uang sebanyak itu? Mandy berkata, maksud paman adalah mereka akan memberi perusahaan catatan kosong untuk saat ini. Mereka akan menebusnya ketika mereka mendapatkan uang di masa depan. Petik 2. Harvey terdiam saat mendengar ini. Keluarga Yates berusaha merampok mereka tanpa malu-malu. Mandy nampak makin emosi. Tetapi dia menghela napas dan berkata, kau pergi ke keluarga Yates bersamaku. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, dengan koneksi paman di Bakut, kita mungkin mendapat masalah serius. Petik 2. Tak lama kemudian, Harvey dan Mandy tiba di kediaman keluarga Yates. Keluarga Yates secara khusus mengatur. Bab 1019. Mandy menarik napas dalam-dalam ketika mendengar ini. Dia berkata, Nenek, meskipun ekuitas perusahaan ini ada di tanganku dan juga CEO, yang mengendalikan perusahaan saat ini adalah Sky Corporation. Jadi, aku sebenarnya tidak bisa membuat keputusan. Nenek Yates menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan hal yang perlu kau khawatirkan. Selama kau berjanji pada nenek dan membiarkan keluarga Yates membeli saham. Kami tidak membutuhkan banyak. Hanya 10% yang akan berhasil. Kalau begitu, serahkan 30% dari 49% ekuitasmu kepada kami. Dalam hal ini, kendali perusahaan akan berada di tangan keluarga Yates. Dengan keluarga Yates sebagai pendukungmu, kau dapat mengembangkan perusahaan sesukamu. Di masa depan, kami bahkan dapat mentransfer semua aset perusahaan tanpa ada yang memperhatikan. Mandy, dalam hal ini, keluarga Yates akan menjadi keluarga top berikutnya di South Light di masa depan. Lakukan saja apa yang aku katakan. Dan kau. Bab 1020. Mandy tidak percaya. Betapa indah hadiahnya. Gedung perkantoran ini bisa disewa setidaknya 3,1 juta dolar setahun. Namun, pihak lain tidak meminta sepeser pun dan hanya meminta untuk membeli villa. Harvey tersenyum. Gedung kantor ini berada di bawah namanya sekarang. Dia bisa memberikannya kepada Mandy jika dia mau. Meskipun demikian, dia tahu dia pasti akan menakuti Mandy jika dia benar-benar melakukan itu. Itu sebabnya dia menemukan alasan seperti itu. Dia juga meminta Taraf Lewis untuk membantunya memalsukan kontrak ini. Harvey tersenyum pada saat ini dan berkata, Mandy, aku dengar bahwa bos gedung ini dan kakek Armstrong adalah teman baik. Selain itu, dia juga kaya. Mereka sama sekali tidak kekurangan uang sebanyak ini. Petik 2. Aku pikir, karena pihak lain bersedia menyewakan gedung kepada kami,
Kami harus membantu mereka dan memberi mereka villa. Bagaimana menurutmu? Mandi tampak terdiam. Dia menghela napas setelah beberapa saat dan berkata, orang-orang kaya ini pasti memiliki kepribadian. Bab 1021. Seluruh keluarga Yates bingung. Ternyata, mereka sudah memeriksa aset yang dimiliki Silver Nimbus Enterprise melalui sumber mereka. Mereka sudah membahas sebelumnya tentang arus kas dan bagian mana mereka akan membagi aset dan uang ketika mereka mengambil kendali perusahaan. Di mata keluarga Yates, uang merekalah yang digunakan. Beraninya kau. Jelas terlihat bahwa nenek Yates sangat marah. Bukankah bajingan itu tahu bahwa Silver Nimbus Enterprise milik keluarga Yates? Siapa yang memberinya nyali untuk menggunakan uang kita sembarangan? Nenek Yates benar-benar marah. Di matanya, perusahaan Silver Nimbus milik keluarga Yates. Mandi hanya seorang penjaga aset. Dia tidak berhak menghabiskan uang keluarga Yates. Kemana mereka pindah? Kate Yates bertanya sambil nyaris tidak menjaga ketenangannya. Leighton Luft kemudian menjawab. Lokasi baru berada tepat di samping Baku Tower dan Olden Trade. Gedung kantor yang telah kosong selama bertahun-tahun karena harga sewa yang tinggi. Petik 2. Bab 1022. Si jalang ini. Dia menodai martabat keluarga Yates. Bagaimana keluarga kelas 1 seperti kita bahkan membesarkan seorang wanita seperti ini? Jelas wanita ini berani melawan kita. Dia mengira semuanya akan baik-baik saja jika dia memiliki kekasih kaya. Petik 2. Keluarga Yates sangat marah. Meskipun keluarga Yates adalah salah satu keluarga kelas 1, mereka hanya didukung oleh posisi kekuasaan Kate Yates. Sebenarnya, keluarga Yates sama sekali tidak stabil secara finansial. Mereka bahkan mungkin tidak bisa dibandingkan dengan beberapa keluarga kelas 2 biasa. Kali ini, keluarga Yates bertekad untuk mengklaim Silver Nimbus Enterprise. Keluarga Yates sangat senang menggunakan kesempatan ini untuk dengan cepat naik ke peringkat teratas dengan bergelimang harta kekayaan. Namun bukan hanya ketegaran Mandi, dia juga boros. Di mata keluarga Yates, dia memberontak. Nenek Yates bergidik marah, terutama ketika dia berpikir bahwa dia akan memiliki perusahaan Silver Nimbus untuk dirinya sendiri. Bab 1023. Setelah mendengar kata-kata Harvey, petugas toko bertanya sambil menunjukkan wajah penuh ejekan. Sepertinya aku mengecewakanmu. Restoran di Dealer kami sedang dibersihkan hari ini. Petik 2. Aku sarankan kau belok kiri dari sini untuk menuju ke Dealer mobil Benz 4S. Makanan pelanggan mereka juga lumayan. Kota Dealer mobil memiliki aturan tak terucapkan. Pelanggan bisa makan di Dealer mobil 4S saat akan berkunjung di sore hari. Karena aturan tak terucapkan ini, menyebabkan beberapa orang lebih suka melihat mobil saat makan siang sambil menikmati makanan gratis di waktu yang bersamaan. Pada kenyataannya, Dealer mobil 4S akan bersedia melayani pelanggan yang cenderung membeli mobil. Tapi Harvey York, di depan pegawai toko, sepertinya dia tidak punya kapasitas untuk membeli mobil. Pegawai toko sangat kesal dengan orang-orang yang sepertinya tidak punya uang sambil tetap berpura-pura mencari mobil dan kemudian meminta makanan pelanggan. Mereka segera mencari alasan untuk mengusirnya pergi. Di Mat, Bab 1024. Harvey memandangi Leah Mills dan hampir tidak ingat siapa dia. Leah adalah pelayan keluarga York beberapa tahun yang lalu, yang bertanggung jawab untuk melayani piring dan membersihkan toilet. Meskipun Harvey adalah orang yang bijaksana saat itu, dia tetap mengunjungi halaman Silver Nimbus. Meskipun wanita itu tidak tahu siapa Harvey sebenarnya, dia tahu bahwa dia adalah salah satu dari York. Setiap kali dia melihatnya, kemungkinan besar akan berlutut di depannya. Siapa yang mengira bahwa dia akan menjadi manajer dealer mobil BMW 4S setelah bertahun-tahun? Dia nampak lumayan sukses sekarang. Kau Leah. Lama tidak bertemu. Petik 2. Harvey tersenyum. Tapi karena kau sudah menjadi manajer, kau harus mengatur bawahanmu dengan baik. Aku pelanggan yang ingin membeli mobil. Mengapa mereka tidak mengizinkan aku masuk? Leah mendengus dan menjawab, Tuan York yang terhormat. Aku pikir orang-orang ini melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Apa kau kira aku tidak mengikuti berita? Keluarga York S. Bab 1025. Harvey York masuk ke dalam dealer mobil Bentley 4S bahkan tanpa menoleh ke belakang. Pegawai toko di dealer mobil BMW 4S melihat pemandangan itu dan tidak bisa menahan tawa. Manajer, haruskah kita pergi untuk melihatnya membodohi dirinya sendiri? Leah Mills tersenyum dan menjawab, tidak perlu. Dia hanya pecundang yang malang. Apa yang bahkan dia mampu? Dia tidak bisa membeli apapun dari BYD, apalagi Bentley. Dia bahkan tidak bisa berjalan melewati pintu masuk. Setelah ucapannya, dia berjalan kembali ke dalam dealer sambil tertawa dingin. Setelah sampai di dealer mobil Bentley 4S, petugas toko di pintu masuk tidak mempermalukan Harvey. Tuan, apakah Anda tertarik dengan mobil tertentu? Atau apakah Anda ingin aku memperkenalkan mereka secara singkat kepada Anda? Seorang pegawai toko dengan kaki panjang, Laila Darci, tersenyum sambil berjalan menuju Harvey.
Dia tidak tampak seperti sedang memandang rendah dirinya hanya karena dia mengenakan pakaian sederhana. Harvey dengan penasar. Bab 1026. Di dealer mobil BMW 4S. Manajer umum. Ronan Andrews. Melihat pemandangan yang semarak di depan dealer dan berkata dengan ekspresi serius. Bentley 4S memiliki Taipan lagi. Orang tersebut bahkan langsung membeli mobil pameran edisi terbatas tersebut. Itu luar biasa. Kapan dealer kami mendapatkan pelanggan besar seperti ini dan membeli seri 7? Ronan meratap. BMW seri 1 adalah model mobil terlaris di dealer. Mobil itu berharga sekitar $15.000. Seri 7 yang berharga $150.000 telah dipajang untuk waktu yang lama. Tidak terjual. Jika mobil itu masih ada, dia takut mobil itu akan segera berkarat. Dibandingkan dengan acara akbar di dealer mobil Bentley 4S, Ronan Andrews merasa seperti sedang bekerja di dealer mobil Captiva 4S. Baik, panggil Leia ke sini. Mari kirimkan beberapa hadiah kepada pelanggan besar dan ucapkan selamat kepadanya karena telah membeli mobil kesayangannya. Dengan cara ini, mungkin pelanggan besar akan datang untuk berbisnis dan... Bab 1027. Ronan Andrews ketakutan setelah melihat wajah dingin Harvey York. Dia kemudian tanpa sadar berkata, "Tuan yang terhormat, aku tidak bermaksud apapun selain memberi selamat kepada Anda. Jika aku menyinggung Anda dengan cara apapun, tolong jangan masukkan ke hati." Ronan kemudian dengan cepat membungkuk dan meminta maaf. Dia tiba-tiba teringat bahwa beberapa orang besar sangat menuntut. Mereka tidak ingin ada orang yang meminta mereka seperti ini secara tiba-tiba. Dia berpikir bahwa dia mungkin telah bertemu dengan karakter besar dengan kepribadian yang aneh. "Cepat, kemarilah dan minta maaf kepada pria ini sekarang juga." Leia Mills dan Rose Dunn bergegas maju. Tetapi ketika mereka melihat lebih dekat pada apa yang disebut pelanggan besar, kedua mata mereka menjadi gelap, hampir pingsan. Harvey York, dia adalah Taipan yang membeli Bentley edisi terbatas. Pria yang kami pikir miskin. Harvey York, dia benar-benar datang untuk membeli mobil. Yang paling penting adalah, bab 1028. Akhirnya, bahkan gigi Leia Mills telah ditampar dari mulutnya. Ronan Andrews bahkan menendangnya ke lantai, membuatnya berlutut di depan Harvey York. "Tuan, aku sudah menghukum orang bodoh ini. Sekarang, aku hanya meminta pengampunan Anda." Petik 2. Bahkan Ronan hampir berlutut. Dia tahu lebih dari yang lain bahwa orang besar seperti Harvey berpotensi menghancurkannya. Jika dia bangkrut karena orang bodoh seperti Leia, dia lebih suka membenturkan kepalanya berulang kali ke dinding. Pada saat ini, Harvey kemudian berkata dengan tenang, "Aku tidak menerima permintaan maafmu. Pokoknya, jangan menghalangi jalanku. Aku agak terburu-buru." Petik 2. Duar, guntur menyambar di siang hari pada saat ini. Manajer umum Ronan Andrews sangat ketakutan sampai-sampai dia hampir pipis di celana. Dia dengan cepat berkata pada saat berikutnya, "Tuan York, aku jamin aku akan memecat Leia dan yang lainnya dan mereka akan masuk daftar hitam industri. Bukan hanya BMW, seluruh kota dealer mobil bakut bahkan tidak." Bab 1029. Terima kasih, tapi aku akan naik taksi sendiri. Petik 2. Mandy Zimmer menolaknya bahkan tanpa berpikir dua kali. "Seksi, menurutku kau salah paham. Aku bukan orang jahat. Aku melihatmu keluar dari gedung Silver Nimbus. Aku bekerja di gedung Regency tepat di samping gedungmu. Aku wakil direktur departemen proyek untuk Regency Enterprise, Grand Bright. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama segera." Dia turun dari mobilnya di tengah ucapannya. Aman untuk mengakui bahwa dia memang tinggi dan tampan. Dia tampak sangat sopan dan lembut pada saat itu ketika dia mengeluarkan kartu nama, dengan aroma parfum yang samar, dan menyerahkannya kepada Mandy. Jelas, dia datang dengan persiapan. Dia bertemu Mandy di sore hari secara kebetulan. Dia benar-benar kagum. Dia telah menunggu sampai malam untuk kesempatan akhirnya bisa lebih dekat dengannya. Ketika dia keluar dari mobilnya, dia bahkan mengirim foto Mandy Zimmer berdiri di pinggir jalan ke kawanan berandalnya dan mengumumkan. Bab 1030. Harvey York bahkan tidak menatap ke arah Grand Bright dan melambai pada Mandy Zimmer. "Sayang, cepat masuk. Mari kita pulang." Petik 2. Meskipun Mandy sedikit membeku sesaat, dia segera tersadar dan masuk ke mobil. Ketika lampu belakang mobil terlihat, barulah Grand kembali sadar. Suami wanita ini sekaya ini. Dia bisa membeli mobil seharga 900.000 begitu saja. Mobil itu lebih mahal dari rumahku. Tidak. Aku dengar bahwa pria itu sebenarnya adalah menantu yang tinggal menumpang. Jadi, itu berarti mobil itu sebenarnya milik istrinya. Hanya dalam hitungan detik, mata Grand hanya menunjukkan keserakahan tertinggi. Dia hanya berpikir tentang tidur dengan Mandy sebelumnya. Tapi kemudian pikirannya berubah. Sekarang dia ingin menendang Harvey keluar dan menggantikannya. Dia yakin dengan kemampuan dan bakatnya, dia bisa lebih dekat dengan Mandy Zimmer. Wanita itu dan kekayaan yang dia miliki semuanya akan menjadi miliknya.
Asteris asteris asteris. Di dalam mobil. Mandi bingung. Mobil itu Terl.